Ya, Iya, aku juga liburannya stay diisi dengan nonton drakor, Kak. betul. Tapi bukan mazhab yang kalau nonton drakor langsung murtad gitu kan. Enggak kan? Ini para pecinta drakor jangan-jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Muslimah, ketemu lagi di segmen YouCast-nya Bincang Muslimah. Oke, kali ini kalian pasti bertanya-tanya dong, banyak amat ya depan kamera. Ada 3 orang, iya. Jadi kita di sini pengen ngobrol santai bareng dengan tim-tim Bincang Muslimah. Satunya ada Ustazah Iza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Isna. Tentunya teman-teman udah gak asing lagi ya. Dan yang kedua adalah Kak Vera. Hai Kak. Hai. Hai Kak Dua-duanya Isna. ini udah sering melalang buana di videonya Bincang Muslimah ya, di channel YouTube-nya Bincang Muslimah. Nah, seperti hal yang kita tahu bahwa aku pengen kenalin dulu bahwa Ustazah Iza adalah seorang daiyah yang luar biasa kiprahnya dalam menyebarkan dakwah Islam. Oh, Masya Allah. Biasa aja sebenarnya ya. Ya, yang kedua adalah juga Kak Vera. Selain menyebarkan dakwah Islam, Kak Vera juga menyalurkan bakatnya melalui desain grafis. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat infografisnya Bincang Muslimah yang lucu-lucu, beliau inilah orang di balik layarnya. Dia sering di balik layar juga depan layar ya kan. Wow, luar biasa ya nggak Mbak? Iya, multi talent banget ini. Ya, kita kemarin alhamdulillah ya sudah memasuki tahun baru, tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Finally ya. Akhirnya kita bisa melewati tahun 2020 kemarin ya kan. By the way, kemarin liburan pada kemana aja nih Ustazah? Kalau liburan kemarin sih pas ini ya, liburan panjang sih sebenarnya nggak kemana-mana ya, masih ada di pesantren. Cuman sebelumnya kita sudah ini kayak ada penutupan di rosah gitu ya di pondok. Biasanya kita nyebutnya istijmam lah, rekreasi gitu. Cuman ya tetap ya karena memang kita dari awal lockdown, jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pasti kita, harus. iya itu pasti karena memang kan kita dalam keadaan seperti ini ya harus tetap jaga kesehatan gitu ya. Kemarin kita sempat ke Bogor dong gitu. But ini ya, dulu just staycation. Jadi tidak kemana-mana, hanya pindah saja ke salah satu villa di sana. Karena juga memang nggak ada orang luar yang ikut Iya, dalam nggak rombongan ada juga ya. Dan ini hanya keluarga pesantren saja ya. Jadi istilahnya yang memang dari awal sudah lockdown selama beberapa bulan. Terus habis itu ya sebagai ganti karena mereka beberapa bulan tidak keluar kemana-mana gitu kan. Ya soalnya biasanya mah santri kalau di pesantren itu kan keluar gitu ya. Iya. Tapi ini karena dalam keadaan pandemi akhirnya kita dari awal membuat peraturan bahwa kalau yang mau balik tidak semua balik ya, karena ini juga atas izin orang tua. Yang mau balik silahkan dan harus mematuhi peraturan pesantren, salah satunya yaitu peraturan baru bahwa mereka tidak diperbolehkan keluar. Akhirnya selama 4 bulan itu kita di dalam dan sebagai istilahnya ganjaran atau ini ya hadiah Karena kita udah belajar selama 1 semester. Nah ini nih yang aku suka dari pesantren Darussunnah itu adalah karena kita punya trilogi ya Mbak ya. Yang pertama itu adalah di Rosa ya, kita alhamdulillah dari alumni yang sama gitu ya. Yang pertama adalah di Rosa, terus kedua apa nih? Yang kedua adalah Munazomah, yang ketiga adalah Istijmam. Kak Vera, mau dong jelasin apa itu di Rosa? Ya di Rosa itu pembelajaran karena kita sehari-hari of course ya kita belajar nggak ada libur ya kayak luar biasa. Karena dulu di pesantren itu luar biasa, benar-benar gak ada libur. Iya. Sampai tahun merah juga nggak ada libur ya kan? Lampu mati pun nggak ada libur. Hujan terus pun nggak ada libur. Hujan badai pokoknya nggak ada. Hujan badai. Gimana pun caranya kita bisa ngeliat kitab sambil ngaji itu di Rosa. Yang pertama itu adalah poin pertama di pesantren kita dulu. Yang kedua itu adalah Munazomah. Nah Munazomah ini teman-teman adalah apa Mbak Iza? Organisasi. Jadi meskipun kita di pesantren tetap ya organisasi itu harus tetap jalan ya kan. Ada apa aja tuh dulu Mbak Iza di mana? Nabawi ya? Nabawi iya. Nabawi itu apa sih? Ya seperti lembaga apa ya namanya? Majalah ya. Majalah Nabawi. Satu jadi satu ya. Maksudnya kan beda generasi. Iya, dulu Nabawi tahun berapa ya? 2012 2013. Iya, 2012 2013. Aku dulu Al Itkon. Tapi itu cuma sebentar doang.
ya. Ada Nabawi itu tentang majalah ya, online dan offline-nya juga. Sekarang online ya. Sekarang online. Dulu ada offline-nya gitu ya. Kok offline sih cetaknya. Cetak. Dulu medianya pesantren gitu kan. Media. Terus yang kedua belajar menulis. Terus yang kedua itu ada Rasionalika itu lembaga diskusi. Ya, jadi teman-teman kita yang biasanya seneng banget diskusi, numpah tuh di situ Rasionalika ya kan. Terus mungkin bisa dicek nanti IG-nya masing-masing ya, di sini kita cantumin IG-nya. Ada, semuanya ada. Buat teman-teman yang mau kuliah sambil pesantren atau pesantren sambil kuliah bisa di Darussunnah ya. Iya. Terus yang ketiga ada SIDS ya kan. Sistem informasi Darussunnah. Itu isinya adalah orang-orang yang senang IT. Iya sih. Iya benar. Terus apa lagi Neng? Yang keempat Al-Itqon ya, yang senang sama Quran. Al-Itqon. Lembaga tahfiz Al-Quran. Iya. Oke, terus ada lagi nggak Mbak? Sekarang Quds. Sekarang ada sudah ini beda jadi, lagi ya. Apa namanya? Berarti 4 itulah ya yang memang dikelola oleh pesantren Darussunnah. Ya, pesantren Imdar sendiri ya. Imdar Imdar itu kalau Imdar tuh kayak intranya ya kan. Nah, di Imdar itu gitu ya. Di Imdar itu banyak apa namanya? Divisi. Dulu apa nih? Aku Taklim ya. Semuanya kita pernah mengenyam. Semuanya kita pernah ada di divisi taklim. Cuma aku dulu pertama kali masuk itu di seni. Di seni. Terus ganti-ganti ya. Iya, terus ganti, terus ada di taklim juga pernah gitu kan. Kalau Mbak Iza nih, kamu taklim terus biasa juga. Mbak Iza juga 4 tahun semuanya nih. Enggak, yang di taklim ini pertama bahasa, terus habis itu setelah bahasa. Oh iya pernah, aku juga bahasa juga pernah diberdiriin juga loh. Aku juga Aku pernah berdiri di depan Pak Kiai, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu masa-masa kelam atau indah? Tapi kalau apa namanya mengenang itu jadi lucu gitu loh ya. Iya. Mengenang gimana Pak Yai waktu kum anti gitu. Iya. Tapi soalnya kalau nggak ada kayak gitu juga kayaknya nggak ada warna gitu. Nggak ada warna. Flat aja gitu kan juga nggak asyik. Iya. Dan ini sekali lagi nih buat teman-teman yang pengen masuk ke pesantren Darussunnah ya, nanti hubungi aja langsung sama Mbak Iza. Ustazahnya, kuncen. Beliau kuncinya. Jangan habis ini keluar gimana dong? Terus bisa juga selain tingkat mahasiswa, pesantren Darussunnah ada tingkat setingkat SMP ya. SMP SMA-nya. Nanti bisa langsung dikepoin ke channelnya ya. Tapi sementara ini khusus laki-laki aja ya? Khusus laki-laki. Ya, insya Allah semoga segera untuk perempuan. Karena dalam proses pembangunan juga, pembebasan lahan juga, barangkali teman-teman atau keluarganya ingin mewakafkan sebagian rezekinya untuk pembangunan pesantren Darussunnah juga bisa langsung disalurkan ke pesantren Darussunnah ya Mbak ya. Oke. Tadi kan Mbak Iza nih cerita liburan, aku balik nih ke Kak Vera. Kemarin liburan kemana? Kemana ya? Nggak kemana-mana sih sebenarnya. Nggak kemana-mana ya? Iya. Aku juga liburannya diisi dengan nonton drakor Kak. Betul. Tapi bukan masap yang kalau nonton drakor langsung murtad gitu kan? Enggak kan? Ini para pecinta drakor. Iya. Aduh, udah nonton Serabu udah hatam lah ya. Udah, sekarang yang ongoing tuh Love Struck in the City. Nggak tahu banget nih Kak Isma. Karena Pecinta drakor. Aduh, aku dulu itu pecinta drakor ceritanya ya. Cuman akhir-akhir ini itu biasanya gini, kalau aku nonton drakor itu ketagihan gitu loh. Sama Kak. Jadi nggak bisa berhenti gitu. Ya karena akhir-akhir ini kan ada ya banyak kegiatan gitu ya. Akhirnya takut sendiri gitu. Takutnya ntar malah keteteran ya kan gitu. Jadi nantilah cari waktu yang pas yang gitu pas, ya untuk menghatamkan Nah, itu juga tips sih ya Kak. Buat teman-teman yang pengen ya nonton drakor kayak itu ya kita harus tahu waktu juga kayak gitu. Karena kan kebanyakan karena kan kebanyakan kita juga ya namanya drakor tuh bener-bener candu banget. Nonton satu episode tuh pasti kita penasaran. Nah, itu yang mungkin menurut sebagian orang tidak baik. Tapi selama kita masih bisa mengatur ritme nonton kita, why not gitu kan? Gitu. Kalau aku pribadi lebih milih nonton di waktu luang aja sih. Di waktu luang ya. Iya, karena nggak bisa berhenti benar-benar. Jadi kalau lagi kerja ya udah kita kerja. Kalau luang baru deh nonton drakor. Ternyata memang satu sama gitu. Sama. Iya, candu banget ya Kak. Candu banget, tapi memang ya kita
lagi-lagi kita harus tahu waktu azan ya langsung kita sholat ya kan, waktunya ada kewajiban pokoknya ya harus kewajiban dulu gitu. Karena kan sebenarnya ya drakor tuh kan kayak kebutuhan tersiernya gitu kan. Refresh lah, kita butuh refresh kan gitu. Betul. Lagian juga banyak kok yang bisa dipelajari ya kan? Iya, pasti ada nilai-nilai yang bisa kita ambil lah. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan kita tadi udah ngobrolin liburan gitu kan. Kemarin 2020 kita ngapain aja sih? Ada nggak sih yang ngerasa kayak aku, kayak 2020 kok gitu doang ya gitu? Ada nggak? Iya Kak, sampai banyak meme 2020 itu Januari, Februari, Maret langsung Ternyata nggak cuma aku yang ngerasain ya. Ternyata nggak cuma aku yang ngerasa kayak gitu ya kan? Gitu. Ya banyak banget cobaan sih di 2020 ini. Kan soalnya mulai Maret kan kita lockdown itu ya. Mulai Maret Maret itu ada ada kasus. habis itu April ya? Belum ya? Akhir Maret. Akhir Maret udah sepertinya udah mulai ya. PSBB ya. Iya tuh aku inget banget mumpung lagi di rumah. Bukan mumpung tapi kayak pas banget lagi di rumah terus kena. Oh iya. Jadi di rumah sampai habis lebaran. Ya itu aku akhir Maret terus pulang kan ya. Habis itu balik Juli akhir. Waktu masuk pesantren. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nggak pernah loh 4 bulan di rumah. Kalau Kak Vera nih kayaknya mobile dia kemana-mana karena rumahnya masih di sini. Iya. Tapi seringan di rumah juga. Seringan di rumah juga ya. Karena kan kerja bisa online. Iya. Ya alhamdulillah sih. Nah masalah kerja nih, terdampak atau tidak nih? Terdampak kamu pribadi terdampak. Ya, sama dong. Pasti semua merasa terdampak. Nah, cerita dulu. Aduh itu luar biasa terdampak banget karena waktu pas awal-awal ada pandemi itu ya masih masih alhamdulillah aman gitu. Tapi begitu masuk Juli karena kan prediksinya dulu waktu corona ada itu kan diprediksi Agustus bakalan Turun. Normal gitu kan. Tapi ternyata Agustus belum normal gitu. Sampai sekarang. Tapi akhirnya ya udah mungkin karena perusahaan membaca peluang dan lain-lain itu dirampingkan lah sebagian dari karyawan-karyanya termasuk aku juga kan. Vera juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sih maksudnya Allah kasih rezeki lewat yang lain gitu ya Kak Vera ya. Ada aja peluangnya gitu. Selama kita memang berikhtiar dan terus berusaha gitu kan. Itu kalau hambatannya 2020 ya Kak. Kalau pencapaiannya Kakak apa sih yang paling tinggi? Kenapa ya di jadi 2020? Ya dari tadi soalnya nanya kita, gantian lah ya. Oke, boleh. Jadi kalau pencapaian asik ya. Jawabnya udah kayak Tahu kayaknya nih. Pencapaian terbesar sebenarnya ya. Alhamdulillah sih pencapaian terbesar aku di masa pandemi kemarin aku termasuk adalah alumni wedding corona. Ya alhamdulillah udah melepas masa lajang dan sudah bersuami gitu kan. Itu alhamdulillah banget karena sebelumnya tuh Kak aku kayak maju mundur gitu loh. 2020 tuh selain pandemi yang bikin aku down banget itu kemarin karena sempet sakit juga ya karena sakit itu yang ampun-ampunan deh pokoknya terus mau nikah juga mikirin itu segala macam gitu kan sempet nikahnya juga tertunda gitu kan yang awalnya Juni jadi Juli karena diombang-ambing sama pandemi ini yang belum jelas nih kapan nih kita kelar PSBB-nya gitu kan sampai akhirnya ya udah tapi kemudian stres itu ya kita sendiri juga kan yang healingnya nggak kan ya kan Fer gitu obat paling mujarab itu dari kita sendiri yang penting kita sadar bahwasanya kita sedang ada di masa yang down maka kita harus kita harus kayak gitu lah ya kan gitu sih itu pencapaian kemarin selamat lah ya. Hambatannya apa Kak? Tapi hambatannya banyak banget sih kalau hambatan tuh setiap orang pasti punya hambatan banget ya selain satu tadi yang kekat tadi kan itu hambatan yang lain untuk nikah itu juga banyak banget termasuk juga pernah nih kita bukan waktu mau nikah itu kan kita kayak diburu-buru pendaftaran ke KUA tuh Mbak. Iya itu kan kita harus ngirim berkas dan lain-lain. Nah itu ada surat numpang nikah dari pihak suami kan karena kan kita beda kabupaten, beda provinsi gitu kan. Nah itu ternyata tahu nggak surat itu nyasar. Oh bisa. Iya. Jadi itu dokumen kan suami orang Medan gitu ya kan, orang Sumatera Utara. Nah itu dari Sumatera Utara seharusnya dikirim ke Lampung, bukan, mau dikirimnya ke Jakarta karena waktu itu mau ditandatangani karena suami waktu itu masih di Jakarta gitu kan.
Nah ternyata dia tuh nyasar kalau nggak salah ke daerah Cirebon. Coba siapa yang nggak panik dong? Ini waktu udah itu nyasar sekitar 10 harian gitu loh. Jadi kayak iya lama juga. Karena kan sebenarnya kita yang di rumah tuh kan pengen cepetan selesai dan kita mikirin hal yang lain kalau udah daftar gitu kan. Ternyata itu nyasar terus akhirnya pokoknya dilacak sampai ke agent yang pusatnya dan lain-lain gitu kan. Akhirnya ketemu tuh, akhirnya diambil sama suami terus diiniin, dikirimlah ke Lampung. Alhamdulillah. Iya makanya awalnya tuh sempat stres karena sakit, stres karena pandemi, apalagi stres mikirin itu. Aduh jadi nikah nggak nih gue nih gitu kan. Terus tapi ya alhamdulillah Allah kasih jalan sih gitu. Kalau Kak Vera apa kemarin yang bikin berkesan di 2020 gitu? Apa ya, mulai kuliah sih. Mulai kuliah. Sebelumnya kan sempat nunda kuliah S2 1 tahun ya. Nah tahun kemarin tahun 2020 baru mulai lagi. Alhamdulillah. Baru mulai kuliah. Kita doain semuanya Ya, kita lancar. doain semuanya. Menjadi mahasiswa lagi, merasakan lagi Ya, gimana pusing-pusing susahnya belajar. bikin makalah ya kan. Oke, alhamdulillah. Tapi ada kerikil-kerikil gitu nggak di 2020 selain tadi kekat kan? Iya. Apa ya, cuma kerjaan aja sih kayaknya. Kerjaan aja ya gitu. Tapi everything's okay lah ya selain itu ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Iza Alhamdulillah gimana sehat nih? ya. Semuanya. Apa ini? Kayaknya Mbak Iza nih terbebas dari kerikil kalau aku lihat dari senyumannya. Ya setiap manusia kan pasti punya hambatan ya. Cuman kan tinggal bagaimana kita menghadapinya, Iya, bagaimana betul. kita menyikapinya gitu ya. Ya ala kulli hal ya tidak jauh beda ya sama teman-teman karena corona gitu ya. Kalau sebelumnya pengen ini, pengen itu tapi terhambat corona. Tapi ternyata Allah punya hal yang sangat luar biasa di balik itu. Jadi di balik corona itu ternyata ya ada banyak gitu kegiatan-kegiatan online yang bisa kita ikuti gitu ya, yang kita juga ngisi dan bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam tempat yang sebelumnya tidak pernah terpikir sama sekali untuk bisa menjangkau ngisi dalam satu tempat, tapi yang datang itu dari berbagai berbagai daerah gitu kan tidak pernah ya. Tapi dengan pandemi kemarin apalagi ketika Ramadan itu kan awalnya sebenarnya gini, ketika Ramadan itu aku pengen fokus dalam satu hal ya gitu ya. Tadarus misalkan gitu ya. Iya, jadi ada target untuk apa ya? Ya target hafalan gitulah ceritanya. Tapi ternyata banyak sekali ajakan untuk ngisi acara-acara yang awalnya itu nggak usah gitu ya. Tapi ternyata acaranya keren-keren gitu kan. Akhirnya diterima dan sampai akhir itu hampir penuh gitu. Dan di situ saya menemukan banyak teman, banyak relasi gitu ya. Terus adik-adik, terus juga ibu-ibu, umum lah sifatnya. Dari situ saya merasa sangat berkesan lah di 2020 ini. Jadi meskipun ada corona, tapi ada banyak hal mengesankan yang bisa kita ambil gitu kan. punya sisi positif. Iya, sih gitu. Justru karena online ya Kak. Karena Kita bisa pindah cepet ya. Iya. Dari sini ke sini. Iya, bahkan biasanya kalau sebelum online kan kadang jam ini di sini habis itu perjalanan belum macet apalagi di Jakarta kan. Iya, yang aduh. seharusnya cuma 1 jam bisa jadi 3 jam. Iya, jadi kan? dalam satu hari itu mentok 2 tempat gitu kan. Mentok 2 tempat kita bisa bertemu dengan orang dengan apa ya? Dengan background yang ya satu tempat backgroundnya sama, satu tempat juga backgroundnya sama. Tapi ini kan tidak. Ini bisa satu hari entah 3, entah 4, entah apa ya. Iya, banyak. Jadi seneng aja gitu. Jadi mungkin capaian Mbak Iza tuh luar biasa menambah jaringan, Iya, ya gitu kan ya. keren banget loh, keren banget. Jadi teman-teman sekali lagi nih aku ingetin kalau misalkan mau ikut kajiannya Mbak Iza langsung aja. Ya. Hubungi manajernya. Siapa? Saya bersedia kok. Sudah butuh manajer Saya Mbak Iza kayaknya udah mulai sibuk banget nih, kayak udah jam nggak terbangnya udah. mungkin gitu kan ngurusin Yo. schedule sendiri gitu. Iya, Itu luar biasa banget ya. Nah untuk target 2021 nih kakak-kakak semuanya apa sih yang pengen dilakukan? Oke, Kak Vera dulu nih. Kalau targetnya sih nikah deh kayaknya. Amin. 2021. Kita amin kan Amin. bareng. Amin. Itu rencananya sih. Iya rencana. Kita boleh kok berencana, kita boleh bermimpi ya kan? Karena mimpi itu gratis. Iya. Iya lah pastinya kita harus berencana. Selain nikah, Apa ya? Itu sih yang terbesar. yang terbesar itu ya. Oke, berarti semuanya udah ready lah ya kak.
tentunya kesiapan mental segala macam itu udah Iya, sambil memperbaiki lagi, sambil belajar lagi ya kan, karena memang pernikahan itu adalah bukan berarti dengan menikah kita stop belajar, enggak, tapi dengan menikah kita justru banyak untuk lebih belajar lagi, ya kan? Oke. Luar biasa. Kalau bisa nih, wah, target 2021-nya apa nih? Wah, ditanya target ini ya. Ya sama lah ya. Semoga di tahun ini ya. Semoga tahun 2021 ini bisa menemukan jodoh. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. Bisa ya nikah pastinya ya. Terus tesis selesai. Aku merinding sendiri. Ya semoga ini soalnya ya itu kan sebenarnya kalau tesis kan udah lama sih ya, karena aku udah S2 aja cukup lama, cuman kan karena belum bisa fokus jadinya belum Karena selesai. beliau itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk umat. Banyak banget Ya jajan gitu. Artinya apa? Tanggung jawab terhadap diri pribadi kan belum selesai gitu loh. Jadi harus benar-benar bisa fokus. Kemudian ya 2 target besar itu menikah dan Amin, tesis. amin. 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 Ya Yang jelas Rabbal nikah itu Alamin. memang harus dipersiapkan semuanya, Iya. ya kan? Karena guys, nikah itu bukan sebuah kompetisi dalam hidup, ya kan? Yoki. Iya, bukan yang berarti dia nikah, bukan lomba gitu, bukan yang dia nikah duluan berarti dia menang, yang nikah belakangan dia kalah, enggak. Tapi karena nikah itu adalah perkara yang rahasia. ya Iya, kan? rahasia. Nikah itu, jodoh itu adalah rezeki dari Allah, dan rezeki itu adalah Allah yang ngatur. Iya. gitu. Semua orang punya waktunya Semua orang masing-masing, juga ya. punya waktu. Kayak aku juga kemarin punya target tahun aku di usia 23 gitu nih. 23 aku termasuk orang yang pengen menikah di usia muda. Iya. Bukan nikah dini ya, tapi nikah di usia muda. Tapi ternyata Allah kasihnya setelah aku lulus S2-nya, lulus iniannya segala macam, siap ini itu gitu kan. Dan ternyata dengan orang yang luar biasa juga sekarang Iya. ini kita nggak pernah tahu gitu. Yes, karena itu tadi misteri kan ya. Misteri, benar. Kadang kita Benar. inginnya sekarang tapi belum dikasih. Iya betul. Gimana? Yang penting kita berencana aja, berencana Iya. itu sah-sah aja, bermimpi juga sah. Yang jelas kita sambil terus belajar. Ya, Iya. Riza? Sekarang gantian sebenarnya. Target Iya. 2021-nya apa nih? Oh iya, Kaisa belum nih. Aduh, banyak banget target 2021. Oh, iya. Banyak banget. Lebih tepatnya kayak target sebelum umur 30 sih. Oke. Gitu. What is that? Coba sebutin beberapa. Iya, oke. Aduh, aku pengen melting sendiri nih kalau Ya, kita sambil mengaminkan kan ya. Oke. 2021 itu pokoknya sebelum target 30, 2021 aku pengennya ada baby. Oh, amin ya rabbal alamin. Terus Amin. pengen bisa nerusin studinya juga. Oke, amin. Keren banget guys nih. Amin. Iya. Terus ya pengen apa ya, Mbak? Pengen pokoknya banyak banget sih pengennya. Ya semoga apapun keinginannya ya dimudahkan, Amin, dilancarkan amin, gitu ya, amin. dan Buat terwujud, kita semuanya. Amin Ya, amin ya amin, rabbal amin. alamin. Ya Dan kan? juga pastinya buat buat teman-teman teman-teman bijak yang muslimah dengerin juga podcast gitu. ini. Amin. Terus ini deh, ada nggak sih pesan-pesan gitu buat teman-teman muslimah di rumah untuk menghadapi tahun 2021 ini? Ya, jadi untuk 2021 pesannya think positif dan inovatif. Inovatif. Kenapa tuh kita harus jadi Ya karena kita akan Pribadi menghadapi masa-masa yang nggak terpikirkan sih ya. betul? Kita Karena- belajar dari iya. 2020 ya. Justru ini kan Predicted kayak berubah banget ya kak. Serba online semuanya. Iya betul. Jadi harus banyak inovasi. Betul banget sih pesannya Kak Vera. Itu juga kayak nampar diri aku sendiri sih. Iya nggak sih? Iya, aku sih kayak tertampar gitu loh. Aku juga harus lebih inovatif lagi tentang apapun yang ingin dilakukan gitu. Kalau Mbak Iza gimana Mbak? Kalau saya sih apa ya, just keep moving and spirit aja. Jadi terus bergerak, juga terus semangat untuk melakukan kebaikan yang baik dulu kemarin tetap dipertahankan. Terus kalau misalnya ada ya sesuatu yang baru, ya harus dipersiapkan dengan baik. Ya itu saja. Karena apa? Karena selama kita bergerak, selama kita melakukan hal positif, yakin ada buahnya lah. Entah itu Fil apa. harokah barokah. Iya, Ya kan? gitu. Itu pesan fil Iya. harokah barokah. Karena setiap dalam Iya, pergerakan pasti akan ada karena kan berkah. taharruk gitu kan, kita harus bergerak. Kalau
kita nggak bergerak ya kita seperti mayit yang ya nggak memiliki apa-apa gitu kan. Jadi selama kita bergerak, selama kita melakukan hal yang baik, insya Allah pasti akan bermanfaat dan juga membuahkan hasil di Betul banget. Kita harus ingat tuh teman-teman, inovatif dan juga kita harus keep moving, terus bergerak aja, go ahead. Ya, apapun rintangannya kita tetap hadapi. Wah, luar biasa nih obrolan kita kali ini ya kan. Jadi itulah tadi kayak sekedar cerita refleksi tahun 2020 dan cita-cita kita ya untuk tahun-tahun mendatang. Amin. Mudah-mudahan semuanya keinginan kita, cita-cita kita tercapai ya, termasuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Oke. Nah, sekian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman penasaran nih sama Mbak Iza dan juga Kak Vera, bisa langsung kepoin IG mereka berdua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan apa yang kita obrolin ya kan. Ringan tapi semoga manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim langsung dengan teman-teman ya. Semuanya amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.